Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yonce Maning dengan NIM D1B18125, jurusan Agroteknologi, kelas AGTA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari mata kuliah pertanian berkelanjutan. Intensitas ekologi pertanian berkelanjutan secara alami, Pablo Tittonel. Pengantar, pencarian paradigma untuk mendukung model intensifikasi pertanian baru yang dapat memberikan makanan dunia. Munculnya kualifikasi yang berbeda untuk istilah intensifikasi intensifikasi. Di dua diantaranya secara khusus telah mendapatkan momentum dalam literatur ilmiah yang mengembangkan, yaitu intensifikasi berkelanjutan dan intensifikasi ekologi. Dua, ini sama sekali publikasi pertama yang menggunakan istilah-istilah ini. Tetapi mungkin yang pertama mencoba menerjemahkannya menjadi agenda penelitian untuk pertanian baru-baru ini. Bombarkot mengeksplorasi sinergi antara intensifikasi ekologi dan penyediaan kumpulan jasa ekosistem dan menyatakan seperti yang dilakukan beberapa orang lainnya, misalnya bahwa pemanfaatan fungsi pengaturan dalam membutuhkan desain agroekosistem tingkat landscape. Beberapa penulis lain mengadopsi istilah agro-intensifikasi ekologi misalnya, tanpa perbedaan yang terlihat sehubungan dengan dua lainnya. Definisi ini cenderung berbeda dengan agroekologi yang menggambarkan tidak hanya suatu ilmu tetapi juga suatu gerakan sosial. Strategi menuju intensifikasi pertanian berbeda dalam definisi keberlanjutan dan variabel yang termasuk dalam evaluasi gagasan yang berbeda tentang kualifikasi intensifikasi ekologi berkelanjutan, tahan lama, dan lain-lain. Perlu dibongkar makalah ini mengkaji perbedaan konseptual antara intensifikasi ekologi dan berkelanjutan seperti yang digunakan dalam penelitian pengembangan kebijakan dan industri, khususnya yang berkaitan dengan keseimbangan antar pertanian dan dalam studi banding wacana yang berbeda tentang model intensifikasi yang berbeda. Dalam peran yang dimainkan dalam desain sistem yang sebenarnya, sementara intensifikasi keberlanjutan umumnya didefinisikan secara longgar sehingga hampir semua model atau teknologi dapat diberi label di bawah intensifikasi ekologi, mengusulkan pendekatan landscape yang memanfaatkan fungsi alami yang ditawarkan ekosistem secara cerdas. Tujuannya adalah untuk merancang agroekosistem multifungsi yang berkelanjutan oleh alam dan berkelanjutan di alamnya. Intensifikasi keberlanjutan sebagai sebuah konsep sebagai prinsip panduan telah diadopsi secara luas oleh organisasi penelitian dan kebijakan internasional. Fungsi konsultatif Group on International Agriculture Research, Regier Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, Forum Ekonomi The First 2012, Panel Multipanel 2013, atau Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan SDNSN tahun 2013. Dan
dan oleh kebijakan nasional seperti program Fight the Fort dari pemerintah AS. Istilah ini sekarang juga banyak digunakan di dunia agribisnis atau oleh organisasi donor internasional yang besar. Istilah yang terkait erat dengan ide-ide ini adalah ekoefisiensi atau menghasilkan nilai lebih dengan dampak yang lebih kecil yang pertama kali diciptakan. Sekitar waktu KKT Bumi Rio pada tahun 1992 oleh Dewan Bisnis Dunia untuk membangun berkelanjutan WBJSD. Baru-baru ini Keanting perkenalkan kembali konsep tersebut. Ketiga, menganalisis elastisitas input air dan nitrogen dalam pertanian dalam makalah yang dipresentasikan di Forum Science Fair tahun 2019. Ekoefisiensi juga menjadi bagian dari jargon kami saat ini dibandingkan pertanian. Apakah ada perbedaan mendasar di antara semua istilah? Intensifikasi ekologi secara berkelanjutan dapat diidentifikasi berkelanjutan tanpa ekologi atau efisien. Ini adalah pertanyaan retoris. Jawaban yang benar akan selalu spesifik, konteks, dan mencoba menemukan tanggapan yang cukup seimbang. Akan membutuhkan beberapa halaman jurnal. Bukan tujuannya di sini untuk membandingkan teknologi dengan teknologi maksud. Saya penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Kamus Oxford dan definisi luas dapat mencangkup untuk membentuk pengetahuan ke praktik yang sangat beragam, tergantung pada model intensifikasi yang dipertimbangkan. Contoh teknologi pertanian berkisar dari rotasi tanaman hingga teknik irigasi plasmanuva yang dimodifikasi secara genetik, dekomposan, mekanisasi, agrokimia, kontrol biologis, rumah kaca, transit yang dikendalikan GPS atau sensor nanoteknologi untuk deteksi dini penyakit tanaman untuk digunakan dalam pertanian organik. Atau sarana intensifikasi pertanian sehubungan dengan indikator tertentu atau untuk menyediakan resep dan pemecahan masalah dengan dunia. Namun satu hal yang diketahui dengan pasti, model intensifikasi pertanian saat ini tidak berkelanjutan secara sosial dan termodinamika, tidak ekologis maupun ekoefisien, tidak efektif, memberikan maka dunia berbahaya bagi lingkungan dan berkontribusi pada keanekaragaman hayati, kehilangan. Hal ini adalah sinyal yang tak terbantahkan dari kenyataan. Mereka menunjukkan kebutuhan mendesak akan bentuk-bentuk alternatif intensifikasi pertanian. Saya akan meninjau penggunaan dan definisi istilah berkelanjutan dan intensifikasi ekologi dalam makalah ilmiah. Force dan kebijakan baru-baru ini akan implikasi terhadap keseimbangan antara pertanian dan alam dalam praktik ilmiah kita. Karena konsep intensifikasi ekologi agak baru dan telah terbukti memiliki hubungan fungsional dengan jasa ekosistem dalam literatur ilmiah baru-baru ini. Saya akan lebih khusus meninjau model alternatif saat ini untuk intensifikasi ekologi dan mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk menggambarkan transisi menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Definisi versus wacana. Mendefinisikan intensifikasi berkelanjutan dengan referensi khusus di Afrika.
Saya akan meninjau penggunaan dan definisi istilah berkelanjutan dan intensifikasi teknologi dalam makalah ilmiah pers dan kebijakan baru-baru ini dan implikasi terhadap keseimbangan antara pertanian dan alam dalam praktik ilmiah kita. Karena konsep intensifikasi ekologi agak baru dan telah terbukti memiliki hubungan fungsional dengan cara ekosistem dalam literatur ilmiah baru-baru ini. Saya akan lebih khusus meninjau model alternatif saat ini untuk intensifikasi ekologi dan mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk menggambarkan transisi menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Definisi versus wacana. Penting. Mendefinisikan intensifikasi berkelanjutan dengan referensi khusus ke Afrika sebagai penghasilan lebih banyak output dari area lahan yang sama, sambil mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi terhadap modal dalam dan aliran saja lingkungan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan gagasan dan diungkapkan oleh Derek. Seputaran intensifikasi ekologi yang berputar, yang berarti produksi lebih banyak, tetapi produksi secara berbeda dan menghasilkan hal-hal baru, yaitu jasa bioenergi pada dasarnya. Perbedaannya sebenarnya bukan pada definisi, melainkan pada interpretasi dan atau cara definisi tersebut digunakan dan oleh siapa organisasi agar rumput dan gerakan lingkungan di seluruh dunia sudah bosan dengan istilah intensifikasi berkelanjutan yang sering mereka lihat sebagai iterasi pembersihan jendela untuk membenarkan segala untuk intensifikasi, misalnya serigala berbulu domba, Pride of the International. Pada tahun 2008, FAO menyatakan bahwa produksi pangan dunia harus digandakan untuk memberikan populasi 9 miliar orang pada tahun 2020, pada tahun 2050 dan untuk melakukan tidak ada teknologi yang harus. Hal ini merupakan pemeriksaan berbagai dimensi ketahanan pangan, ketersediaan akses, pemanfaatan, dan stabilitas dan kontribusi model intensifikasi yang berbeda untuk masing-masing dimensi serta solusi untuk mengurangi limbah makanan, untuk meningkatkan kualitas gizi makanan, dan untuk mempengaruhi perubahan dalam diet saat ini. Konsep keberlanjutan tidak dipertanyakan di sini, hanya penggunaan istilah intensifikasi kelanjutan dalam wacana ilmu pengetahuan, pembangunan kebijakan, dan industri. Kalikan. Reinvestasi dalam pembangunan pertanian dan wacana intensifikasi berkelanjutan muncul sebagai jawaban atas hal tersebut. Sejak itu, industri dengan cepat membuat pertanian yang menggunakan istilah dunia makanan populasi, kelaparan, dan berkelanjutan dalam kampanye komersial. Mereka pertanyakan dan baru-baru ini diblong oleh Chief Teknologi Fisher Soto Prior Fight Prize 2013, Robert Raleigh adalah contoh yang baik untuk itu. Pertanyaan terbaru oleh Bill Melinda Gates mengenai pemegang saham non-stock di blog bersponsor mereka menunjukkan arah yang sama. Berkelanjutan bioteknologi menemukan jalan baru mempromosikan dirinya sebagai obat kelaparan dunia. Mereka berhasil mengukir sebagian dari kesadaran kolektif gagasan bahwa dunia tidak akan dapat memberikan makan sendiri tanpa modifikasi kultivar tanaman secara genetik. Lini produk komersial utama di industri ini, industri pupuk mengikuti jalur yang berbeda, namun sebandingnya kembali pada bulan Juni 2006. Pertemuan puncak Menteri Pertanian di negara-negara anggota Uni Afrika yang berlangsung di Abuja, Nigeria,
di hadapan perwakilan dari industri pupuk memutuskan untuk meningkatkan tingkat penggunaan pupuk dari rata-rata hal ini 8 kg per hektar menjadi rata setidaknya 50 kg per hektar pada tahun 2015 untuk mencapai revolusi Afrika. Dukungan ilmiah yang memimpin pertemuan puncak ini akan memutuskan tingkat target penggunaan pupuk. Tidak pernah terungkap baru-baru ini. Direktur Asosiasi Industri Pupuk Internasional mengatakan dalam laporan tahunan terakhir mereka menjadi senang bahwa istilah baru dan tepat diciptakan spesifikasi berkelanjutan telah mendapatkan daya tarik sepanjang tahun 2012. Meskipun mereka menggambarkan pupuk sebagai hubungan alami antara intensifikasi dan kelanjutan, hubungan antara wacana ini dan definisi asli oleh seperti atau memproduksi lebih banyak dengan lebih sedikit masih belum jelas. Apa yang dikatakan sains? Di sini bedanya juga transportasi, namun wacana yang menjadi ciri revolusi hijau di mana semua harapan ditempatkan pada beberapa teknologi baru yang bertujuan untuk mengatasi masalah tunggal pada satu waktu pada dasarnya tidak banyak berubah. Contoh dalam kotak implikasi penting dari wacana ini adalah bahwa teknologi dikembangkan di tempat lain dan petani harus mengadopsi mereka meskipun ini membuka jalan menuju wacana neo produktivitas, namun kemudian FAO mengklarifikasi bahwa pengurangan ilmiah dan peningkatan akses ke pangan juga ditangani secara paralel. Untuk mencapai ketahanan pangan, karena produktivitas pertanian kita saat ini akan cukup untuk memberi makan dunia. Sekarang dan pada tahun 2020, Graciano dan Silva di pidato utama di konferensi Economics Rounding the World in 2020 Jenewa, Swiss 8 Februari 2012. Itu ekosistem referensi di paragraf. Peran sumber daya lokal dan kearifan lokal juga diakui hingga petani tidak hanya menjadi mengadopsi teknologi, mereka menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang diadaptasi secara lokal. Perbedaan antara kedua kualifikasi intensifikasi dengan memiliki tidak hanya memiliki semantik dan mengingatkan pada dikotomi lama antara teknologi input versus teknologi proses. Namun dalam praktiknya intensifikasi ekologi tidak menunjukkan perangkat teknik pengelolaan yang terkonsolidasi, melainkan model alternatif yang mengambil berbeda di seluruh dunia yang mengintegrasikan budaya dan alam ke tingkat yang bervariasi. Model intensifikasi ekologi. Jupit tidak ada model tunggal intensifikasi ekologi yang dapat digeneralisasikan. Generalisasi apa yang akan tentangan dengan prinsip-prinsip intensifikasi ekologis berbasis ekosistem yang spesifik. Pentikar. Kedua sistem pertanian tradisional di seluruh dunia mungkin juga menawarkan pengetahuan yang berharga untuk inspirasi intensifikasi ekologi. 3. Memang istilah ekologi intensifikasi pertama kali digunakan oleh para peneliti Frans Kaufmann untuk menggambarkan praktik oleh para pengembala di daerah tropis. Bahkan permakultur dapat dilihat sebagai sumber pengetahuan untuk intensifikasi ekologi, terutama untuk rotasi bentang alam yang terdegradasi di lahan kering tropis. Meskipun landasan ilmiah dari prinsip-prinsip permakultur masih baru dimulai. Wacana intensifikasi
Wacana intensifikasi berkelanjutan telah dianut oleh sebagian besar organisasi peneliti internasional sebagai aspirasi jarang diterjemahkan ke dalam strategis. Realisasinya yang akan menunjukkan perbedaan terlihat dari tindakan mereka sebelumnya. Istilah ini tetap didefinisikan secara langgar. Selama pihak-pihak yang berbeda tidak setuju tentang bagaimana mereka mengidentifikasi berkelanjutan atau pada indikator dan kondisi batas untuk evolusinya. Persepsi tentang intensifikasi berkelanjutan kemungkinan besar akan menyimbang. Ada juga contoh di mana istilah intensifikasi ekologi digunakan dengan cara yang sama. Ambigunya, meskipun sebaiknya konsep ini telah membawa kata kunci baru ke penelitian pertanian untuk jargon pembangunan, seperti pendekatan landscape atau ekosistem keanekaragaman hayati, fungsional, regulasi, stabilitas. Agroekologi, sensus SCLA, singkatan Spanyol untuk masyarakat Amerika Latin untuk agroekologi. Menurut pendapat saya, adalah contoh intensifikasi ekologi yang paling mencolok untuk pertanian keluarga dalam hal pengembangan teknologi dan kelembagaan gerakan ini. Memiliki ribuan pengikut peneliti dan praktisi dan lebih dari 20 tahun terdiri dari Amerika Latin, teknologi telah mengilhami keberhasilan kebijakan pembangunan di negara-negara seperti Brasil, Farm Zero Program. Harus diperhatikan bahwa ide-ide ini berbeda dari pengertian di mana Usman menggunakan istilah intensifikasi ekologi sebelumnya. Sinonim dengan potensi hasil kualitas tanah dan pertanian presisi, kanal dan gelar. Eksplorasi secara kritis validitas definisi khusus ini dalam konteks pertanian petani kecil di Afrika. Satu, atau Program Nasional Agroekologi dan Produk Organik. Dua, menjelang akhir tahun 1990-an muncul model baru di Eropa yang disebut pertanian terpadu yang diterapkan sebagian besar pada sistem pertanian campuran. 4, menjelang akhir tahun 1990 muncul model baru di Eropa yang disebut pertanian terpadu yang diterapkan sebagian besar pada sistem pertanian campuran. 3, Kementerian Pemerintah untuk Pembangunan Agraria diciptakan yang mempromosikan bentuk pertanian ini melalui pengembangannya di wilayah. 4, menjelang akhir tahun 1990-an muncul model baru di Eropa yang disebut pertanian terpadu yang diterapkan sebagian besar pada sistem pertanian campuran. 5, model tersebut disajikan sebagai perantara yang membawa praktik pertanian organik seperti rotasi tanaman, pengembangan murni atau penanaman rangkaian bunga ke pertanian konvensional. 6, namun pertanian organik dapat dilihat sebagai laboratorium untuk inovasi ekologi yang juga dapat diterapkan pada pertanian komersial. Skala besar di utara, petani organik individu yang terus-menerus mencoba gagal belajar dan mencoba lagi. Bagian besar dan bertanggung jawab atas bagian besar inovasi tersebut. Dengan menanggung semua risiko dan biaya yang terkait proses generasi. Pengetahuan teknologi yang didorong oleh petani ini telah menghasilkan tingkat hasil panen yang rata-rata di seluruh dunia. Hampir 20% lebih rendah daripada yang dicapai dengan pertanian konvensional. Perbandingan seperti itu hanya sebagian di tempat pertama karena mereka mempertimbangkan hasil daripada produktivitas dari waktu ke waktu. Kedua, karena kondisi batas mana sumber daya diambil berbeda alam khusus nitrogen, misalnya pertanian organik sering mengambil sumber daya dari produksi hewan, perdekatan atau tidak, atau dari fiksasi simbiosis, sedangkan pertanian
konvensional mengambil sumber daya tidak terbarukan sebagian besar dari Teluk Persia, Delta, Niger, atau Teluk Meksiko dalam bentuk energi fosil untuk bahan bakar. Produk pupuk sintesis tingkat nitrogen yang digunakan juga sangat berbeda antara kedua sistem. Perbandingan hasil sereal, gandum, jagung, beras, barley, rye, dan hop di bawah manajemen profesional organik sebagaimana dipublikasikan dalam literatur ilmiah disusun oleh De Ponti. Garis putus menunjukkan rasio sesuai dengan kuartil dalam distribusi hasil konvensional dan angka abu-abu adalah hasil relatif rata-rata konvensional dan setiap kuartil dalam konvensional berkisar antara 1-2-5 ton. Hasil organik lebih besar dari konvensional pada 10% kasus. Keanekaragaman hayati, regulasi, dan jasa ekosistem penelitian tentang intensifikasi ekologi membutuhkan pergeseran prinsip disiplin. Sebagian besar kemajuan yang dicapai dalam agronomi selama setengah abad akhir didukung oleh studi ekologi populasi monospesifik tanaman atau autoekologi yang muncul mengacu pada studi spesies individu dalam kaitannya dengan lingkungan. Hal ini sebagian besar merupakan pendekatan yang diikuti oleh aliran teoretis ekologi produksi yang sangat positifis yang didanai oleh C.T. de Watt di Belanda sejak akhir tahun 1960-an, yang telah mempengaruhi sebagian besar cara kita menganalisis sistem pertanian di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini kurang dapat diterapkan dalam ranah. Misalnya Belanda telah merintis dalam hal investasi dalam penelitian pertanian organik selama dekade terakhir. Pemerintah Belanda berkomitmen untuk berinvestasi 20 juta selama periode 2012-2016 dalam penelitian organik asal sektor swasta cocok dengan investasi. Perusahaan seperti Monsanto menginvestasi dana penelitian dalam nasional besar US 980 juta atau 10% dari penjualan mereka hanya pada tahun 2014, dan sebagian digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri. Ekologi komunitas atau sinekologi, studi tentang kelompok organisme dalam kaitannya dengan lingkungan. Intensifikasi ekologi melalui agroekosistem yang sangat tergantung pada diversifikasi spatio, temporal, spesies, sifat fungsional, dan pada pola dan proses yang muncul sebagai hasil dari itu. Akibatnya agronomi dan agroekologi klasik berbeda tidak hanya dalam disiplin itu muncul mereka, tetapi juga dalam cara mereka yang menangani prinsip-prinsip seperti keragaman, dinamika, dan penskalaan dengan ketidakpastian dan risiko dari kontrol ke regulasi atau dalam indikator digunakan untuk menilai kinerja sistem. Secara khusus perbedaan dalam kriteria yang digunakan untuk diagnosis menyebabkan diskusi tanpa akhir antara pendukung kedua pendekatan, meskipun kedua belah pihak perusahaan untuk memperdebatkan mode mana yang terbaik. Masalah adalah mereka sendiri menggunakan definisi yang berbeda tentang arti terbaik. Kemampuan sistem ekologi intensitas untuk berkontribusi pada pernyataan jasa ekosistem dan regulasi sistem dalam menghadapi guncangan eksternal seperti perubahan iklim baru-baru ini ditinjau biasanya dibanding dengan sistem konvensional. Membuat analisis komparatif dari data yang disajikan dalam tinjauan ini dan menyempurnakan bahwa sistem pertanian organik dan agroekologis
berkinerja lebih baik. Membuat sistem ekologi sistem intensif untuk berkontribusi pada penyediaan jasa ekosistem dan regulasi sistem dalam menghadapi guncangan eksternal seperti perubahan iklim. Baru-baru ini ditinjau biasanya dibanding dengan sistem konvensional. Membuat analisis komparatif data yang disajikan dalam tinjauan ini dan menyimpulkan bahwa sistem pertanian organik agroekologis berkinerja lebih baik dalam penyediaan jasa ekosistem yang relevan dengan perubahan iklim seperti penyerapan karbon hingga kedalaman 30 cm. Sisi penggunaan energi kapasitas menahan air, tanah ketahanan terhadap kekeringan dan ketahanan terhadap angin topan dan hujan lebat. Tidak ada perbedaan antara sistem yang ditemukan untuk potensi pemanasan global dan untuk penyerapan karbon hingga 1 meter. Karena kurangnya data orang banyak dan bambok. Kemampuan pertanian secara ekologis intensif untuk menyediakan jasa ekosistem, dukungan dan regulasi dengan mengelola keragaman baik di lapangan maupun di luar lapangan dan menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan, terutama di bidang interaksi di atas bawah tanah. Menuju sistem pangan berkelanjutan. Kemampuan sistem ekologi intensif untuk berkontribusi pada penyediaan jasa ekosistem dan regulasi sistem dalam menghadapi guncangan eksternal seperti perubahan iklim baru-baru ini ditinjau biasanya dibandingkan dengan sistem konvensional. Membuat analisis komparatif data yang disajikan dalam tinjauan ini dan menyimpulkan bahwa sistem pertanian organik dan agroekologis berkinerja lebih baik dalam penyediaan jasa ekosistem yang relevan dengan perubahan iklim seperti penyerapan karbon hingga sedalam 30 cm, penggunaan energi, kapasitas menahan air tanah terhadap kekeringan dan ketahanan terhadap angin topan dan hujan lebat. Tidak ada perbedaan antara sistem yang ditemukan untuk potensi pemanasan global dan untuk penyerapan karbon hingga 1 meter karena kurangnya data kurang banyak. Cocok untuk pertanian secara ekologis intensif untuk penyediaan sistem dukungan dan regulasi dengan mengelola keragaman baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kita menunjukkan hanya kesenjangan pengetahuan terutama di bidang interaksi. Terlepas dari klasifikasi intensifikasi, pilihan apakah berkelanjutan atau ekologis transisi menuju sistem pangan berkelanjutan yang didukung oleh landscape multifungsi membutuhkan inovasi teknologi dan pelembagaan optimalisasi. Praktik saat ini seperti yang dihancurkan dalam literatur efisiensi hanya akan menghasilkan kemajuan yang terbatas meskipun lalu karena struktur dan fungsi yang melekat dalam sistem yang membuatnya tidak efisien. Misalnya tergantung mereka pada bahan bakar fosil dan subsidi. Ditentang meningkatnya permintaan untuk makanan organik atau produksi lainnya yang dianggap berkelanjutan oleh konsumen dikonsumsikan dengan peraturan kebijakan yang mekanisme pajak atau standar. Sertifikasi dapat memicu perubahan untuk menuju model substitusi input. Sistem ini seiring dengan ditemukan di antara mereka yang bersertifikat organik dalam model input prinsip-prinsip. Pertanian industri harus ditinggalkan, misalnya monokultur, hanya input yang digunakan hanya sifatnya berbeda. Sistem ini terkadang motivasi oleh peluang komersial, misalnya oleh harga surplus untuk makanan organik. Dalam kasus lain ini adalah sistem yang sedang transisi menuju model yang lebih intensif secara ekologis karena mereka tunduk pada sejumlah batasan seimbang. Transisi
Menuju sistem pangan berkelanjutan yang mengandalkan landscape multifungsi yang harus dibujur sangkar, seperti yang ditunjukkan dalam diagram dini kesederhanaan. Optimalisasi praktik-praktik saat ini tanpa regulasi rekonfigurasi agroekosistem secara menyeluruh. Hanyalah hijau dan overfishing. Pengaruh mendorong seperti preferensi konsumen atau peningkatan peraturan mungkin memerlukan inovasi teknologi kelembagaan lebih lanjut untuk mendukung model substitusi input yang paling rentan terhadap faktor eksternal dan internal. Inovasi lebih lanjut dapat mendorong desain ulang ekosistem untuk memisahkan pertanian dari energi bahan bakar fosil dan membuatnya kompatibel dengan konservasi alam. Akhirnya, hak petani untuk mengelola dan memproduksi keragaman tersebut merupakan pilar utama kedaulatan dalam beberapa contoh dunia dan di mana transisi macam itu menjadi seperti dalam pertanian keluarga di Brasil. Transisi tersebut didukung oleh jaringan sosial yang solid dengan memungkinkan mekanisme pemerintah yang tujuan untuk mendukung pembangunan wilayah. Namun semua tidak akan efektif tanpa integrasi vertikal dengan mata rantai berikutnya dalam rantai makanan yang memerlukan artikulasi antara pedagang dan konsumen yang bertanggung jawab juga. Kesimpulan, perbedaan antara intensifikasi, keberlanjutan, dan ekologis melampaui semantik murni, meskipun definisi yang memberikan dalam literatur tidak jauh berbeda dalam konsep intensifikasi. Keberlanjutan saat ini digunakan untuk membenarkan segala bentuk intensifikasi baik oleh pihak publik maupun swasta. Intensifikasi ekologi di sisi lain didefinisikan sebagai cara untuk memanfaatkan secara intensif cerdas fungsi alam ekosistem di dukungan regulasi untuk menghasilkan makanan, serat, energi, dan layanan ekologi secara berkelanjutan. Perbedaan utama antara kedua konsep tersebut terletak pada peran yang dimainkan dalam sistem desain sistem yang sebenarnya di dalam kemungkinan sinergi antara ketahanan pangan, mata pencaharian adaptasi, dan mitigasi perubahan global karena proses ekologi yang mendukung layanan, dukung, dan regulasi beroperasi di luar batas satu tambak. Skala analisis dan desain juga berbeda. Sementara solusi intensifikasi berkelanjutan dan atau ekosistem masih dirancang dengan alasan pada skala satu tanaman atau di bidang pertanian. Intensifikasi ekologi perlu merangkul kompleksitas lanskap, akibatnya tindakan untuk mendukung intensifikasi ekologi seringkali memerlukan pengambilan keputusan kolektif yang juga memerlukan inovasi kelembagaan. Model intensifikasi ekologi saat ini meliputi pertanian agroekologi, organik, keanekaragaman hayati, dan restoratif. Mereka semua berbeda dalam tingkat mereka menginternalisasi keragaman siklus jasa ekosistem pemerintah dan gerakan sosial. Sebuah dominator umum adalah ketergantungan mereka pada keanekaragaman hayati yang regulasi alam. Sementara banyak lain yang dibuat untuk model-model belum terbukti efektif, dapat beradaptasi dan struktur tidak ada bentuk intensifikasi ekologi yang dapat menawarkan perbaikan cepat. Investasi serius dalam jenis penelitian ini membutuhkan komitmen jangka panjang. Sebagian contoh pengelolaan nutrisi saat ini menjadi hambatan bagi perluasan petani ekologis intensif yang sebagian besar tergantung pada pertanian campuran dan peneliti tentang alternatif. Untuk masa depan sangat dibutuhkan penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian untuk investasi serius dalam jenis penelitian ini bukan komitmen yang jangka panjang. Penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian untuk ekologi, investasi serius dalam jenis penelitian membutuhkan komitmen jangka panjang. Sebagai contoh pengelolaan nutrisi, hal ini menjadi hambatan bagi perluasan pertanian ekologi sensitif yang sebagian besar bergantung pada pertanian campuran dan penelitian tentang alternatif untuk masa depan sangat dibutuhkan.
Penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian ekologi investasi serius dalam jenis penelitian dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Sebagai contoh pengelolaan penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian untuk ekologi investasi serius dalam jenis penelitian membutuhkan komitmen jangka panjang. Sebagai contoh pengelolaan nutrisi saat ini menjadi hambatan bagi perluasan pertanian ekologi intensif, yang sebagian besar bergantung pada pertanian campuran. Dan penelitian tentang alternatif untuk masa depan sangat dibutuhkan. Penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian untuk ekologi investasi serius dalam jenis penelitian membutuhkan komitmen jangka panjang. Sebagian contoh pengelolaan nutrisi saat ini menjadi hambatan bagi perluasan pertanian ekologis intensif, yang sebagian besar bergantung pada pertanian campuran dan penelitian tentang alternatif untuk masa depan sangat dibutuhkan. Penilaian global tingkat produktivitas menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian untuk ekologi. Itulah hasil presentasi tugas dari mata kuliah pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.